Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam yang indah ini kembali kasih-Mu limpah pada kehidupan kami. Melalui peralatan kami Engkau beri kesempatan untuk bisa bersama-sama, untuk belajar bersamakan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, urapi kami semua teristimewa hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu, biar semua ini menjadi semakin hari semakin mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan peralatan, kami serahkan semuanya, dan kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih berusaha untuk bergabung. Kami yakin percaya ketika ingin menolong kami, itu juga akan menolong mereka. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih Kak Nahum. Langsung saja Pak Bambang untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama belajar dari surat Filipi pasal yang ketiga. Kita lanjut di pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Nah, kita akan melihat bagian Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini. Ya, saya berikan judul sama seperti LAI memberi judul, yaitu kebenaran yang sejati. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, kebenaran yang sejati. Nah, mari kita akan lihat di bagian ayat yang pertama. Ya, Paulus mengatakan di ayat 1a, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Di kalimat sukacita ini betul-betul menjadi kata kunci atau center daripada surat yang dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Agar jemaat di Filipi bisa tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, tetap bersukacita dalam keadaan apapun, baik dalam penderitaan, ya, di dalam pergumulan, di dalam tantangan yang dihadapi, tetap bersukacita. Karena memang sukacita ini menjadi semacam dorongan untuk bisa melawan kekhawatiran, kesulitan yang sedang dihadapi. Karena sukacita ini seperti memberikan imun, seperti memberikan energi tambahan bagi kesulitan yang sedang dihadapi, ya, terutama dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, jadi bisa tetap sukacita ini memberikan energi untuk dapat bertahan. Ya, karena terbukti bahwa Paulus sendiri dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yang dalam situasi yang sulit karena dia berada dalam penjara itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia bisa bertahan, dia bisa menjalani kehidupan panggilannya sekalipun dia dalam tahanan, dalam penjara itu, dia tetap menjalankan fungsinya sebagai rasul, panggilannya untuk memberitakan Injil itu tetap dijalankan, ya, secara khusus di kota Roma. Jadi dia punya kesempatan untuk berbicara kepada banyak orang, banyak pejabat, ya, atau di kalangan-kalangan keluarga istana yang ada di istana di Roma untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Ya, jadi Paulus minta supaya apapun yang terjadi yang sedang dihadapi itu tetap bersukacita. Lalu di ayat 1 bagian B dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu.
Ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, adalah hal-hal yang sudah pernah disampaikan oleh Paulus. Ya, mungkin baik lisan maupun tulisan-tulisan yang sudah diberikan, itu adalah hal-hal yang harus terus-menerus ya disampaikan, ya diulang-ulang untuk membuat jemaat ini terus bisa diingatkan, terutama tentang sesuatu yang dapat memberikan perlindungan terhadap kehidupan rohani. Ya, jadi kalimat dan memberikan kepastian kepadamu. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya, dalam terjemahan NIV dikatakan it is a safeguard for you. Jadi apa yang aku tuliskan, apa yang aku ingatkan kembali itu memberikan perlindungan kepadamu, memberikan keamanan kepadamu. Terutama hal-hal pertumbuhan rohani, kehidupan iman mereka, itu bisa diberikan perlindungan melalui apa yang diajarkan berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, memang kepastian tulisan seperti apa yang disampaikan, ya paling tidak dari ayat-ayat yang sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, ya itulah yang terus diingatkan untuk orang-orang Filipi supaya iman mereka, pertumbuhan rohani mereka itu dapat terjaga dengan baik. Lalu masuk di ayat yang kedua, ya masuk di ayat yang kedua, saya bold dengan warna merah. Itu ada 3 kata hati-hatilah itu ditulis, ya hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, jadi kata anjing itu untuk menggambarkan orang-orang yang serakah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin membinasakan, orang-orang yang berperilaku yang tidak terhormat, yang hina, yang rendah. Itulah yang disebut, diistilahkan dengan anjing-anjing. Nah, itu diminta untuk berhati-hati. Jadi dalam kata Yunani blepo, itu kata hati-hati itu digunakan kata blepo supaya orang berpikir dengan baik, orang memperhatikan dengan baik, orang menimbang dengan baik. Jadi of the mind, ya. Jadi orang harus memperhatikan, fokus kepada mereka, kepada apa yang mereka ajarkan, kepada apa yang mereka lakukan, harap diperhatikan, dipertimbangkan, ya itu dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak terjadi penyesatan, atau supaya tidak terjadi penyimpangan. Ya, di dalam Mazmur, di dalam Wahyu itu dikatakan juga orang-orang jahat itu dikatakan seperti anjing-anjing, diistilahkan seperti anjing. Ya, Daud pun juga mengatakan anjing-anjing yang mengelilingi aku, seperti itu. Ya, jadi kita bisa membayangkan di dalam jemaat Filipi ini bagaimana gangguan, ya, atau ajaran-ajaran yang terus berusaha untuk mempengaruhi atau menandingi bagaimana Paulus memberikan kebenaran yang sejati, mengajarkan tentang kebenaran yang sejati, yaitu Injil yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan kepada orang-orang Filipi. Jadi betul-betul mereka diminta untuk berhati-hati, ya, berhati-hati, menimbang segala sesuatu, memperhatikan, memikirkan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa sesungguhnya kita ini, ya, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, tidak menaruh pada hal-hal lahiriah, tetapi kita diminta, ya, orang Filipi itu diminta oleh Paulus supaya mereka bermegah di dalam Kristus. Nah, ini seorang Kristen yang mulai perlahan-lahan harus mengubah arah. Bagaimana melihat kehidupan kekristenan itu bukan pada tanda-tanda lahiriah atau hal-hal yang lahiriah, tetapi bagaimana bermegah di dalam Kristus. Ini yang terkadang kebalik. Orang Kristen itu kadang-kadang terbalik, ya, bermegahnya di dalam Kristus itu karena melihat tanda-tanda lahiriah begitu, ya. Tetapi Paulus mengingatkan supaya tanda-tanda lahiriah itu jangan mengecoh, ya, tetapi bagaimana mereka berubah, ya, secara paradigma berpikir, ya, mereka menghidupi kehidupan ini bukan bermegah kepada hal-hal yang lahiriah. Ya, jadi bagaimana kita seorang Kristen itu dalam kondisi yang beribadah kepada Allah, ya, dan dikatakan kitalah orang-orang bersunat itu bukan bersunat dalam kondisi fisik, tetapi kalau di ayat lain dikatakan oleh Paulus sunat hati, sunat telinga, ya, artinya mengarah kepada kehidupan yang mengikuti kebenaran itu, mengikuti kebenaran yang sejati, bagaimana mendengar, bagaimana hati yang terarah kepada kebenaran. Nah, bermegah dalam Kristus di ayat-ayat yang paralel dengan kata bermegah ini dalam surat Roma dan surat Galatia dikatakan Paulus bermegah dalam Kristus. Sekalipun tanda lahiriahnya itu semakin sulit, semakin merosot, ya, karena dia sebagai seorang yang terhormat sebelumnya, ya, dihargai, terpandang, lalu dia melayani Allah di dalam Kristus Yesus itu mengalami pengucilan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi justru disitulah Paulus mengatakan aku bermegah dalam pelayanan kepada Allah. Bermegah dalam Kristus, ya, dalam pelayanannya kepada Allah. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan di surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 itu, ya. Dikatakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bermegah dalam Kristus, ya, tentang pelayananku bagi Allah. Lalu di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 Paulus mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, ini kemegahan Paulus di dalam Kristus yang sebenarnya agak sulit untuk diterima secara lahiriah. Karena apa? Karena menyakitkan. Karena inilah sebenarnya penderitaan yang banyak dihindari, banyak dijauhi oleh orang. Karena orang berpikir agama itu identik dengan rahmat ilahi, gitu ya. Agama itu identik dengan anugerah Tuhan yang memberkati, yang memimpin kepada jalan yang menghindari dari penderitaan. Tetapi justru Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa kemegahan bukan lahiriah, tetapi kemegahan di dalam Kristus itu bahwa Kristus telah tersalib bagiku dan aku tersalib bagi dunia. Artinya mati bagi dunia. Tidak lagi menginginkan hal-hal yang lahiriah, yang dibanggakan. Ini yang menjadi bagian yang mengingatkan, ya, kepada orang Filipi dan kepada kita sekalian, sebenarnya saat kita bermegah sebagai orang percaya dalam Kristus, apa yang kita megahkan?
Justru banyak orang kebalik, ya, dia bermegah dalam Kristus karena apa? Karena dia menunjukkan tanda-tanda lahiriah, diberkati, diberikan ini, diberikan itu, di kesaksian-kesaksian yang semacam itu, ya. Ya, kalau memang Tuhan memberkati tidak ada salahnya. Tetapi apakah kemegahan kita itu justru berangkatnya dari Kristus tetapi berujung kepada hal-hal yang lahiriah. Ini yang perlu kita pelajari dengan baik. Kemudian di ayat yang keempat dan ayat yang keenam, kalau kita perhatikan di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, saya memberikan kalimat berguna dan tak berguna. Ya, berguna dan tak berguna. Jadi dalam ayat yang keempat dikatakan oleh Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saya ingin kita merenungkan bagian kalimat berguna dan tak berguna. Dalam kehidupan jasmani kita, memang tidak semuanya itu dibuang, tidak semuanya itu tidak bisa dibanggakan. Oleh sebab itu saya mengatakan ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Nah, kemegahan Paulus sebenarnya bisa disandingkan secara lahiriah dengan mereka yang menyebut diri mereka adalah orang-orang yang bersunat, orang-orang yang punya tanda lahiriahnya itu juga patut dibanggakan karena mereka sebagai orang Israel asli. Ya, jadi disunat di hari ke-8 itu adalah menandakan bahwa memang kedua orang tuanya adalah orang yang mentaati, kedua orang tuanya adalah orang yang memang dalam keturunan asli. Maka anak-anaknya disunat pada hari ke-8. Itu menunjukkan tradisi yang kuat sekali dari orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ya, dia adalah orang Israel asli. Ya, sukunya jelas karena dia dari suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin itu menjadi kebanggaan atau suku Yehuda itu menjadi kebanggaan? Karena merekalah suku yang tidak pernah tercampur. Ya. Jadi aku dari suku Benyamin. Jadi suku Benyamin itu kalau kita lihat sejarah dalam Perjanjian Lama, mereka adalah dua suku yang tidak pernah kawin campur. Artinya menjaga keaslian atau kemurnian dari keturunan atau perkawinan itu tidak pernah bercampur dengan bangsa lain. Ya. Kalau 10 suku yang kembali, yang maksudnya yang tercampur dengan orang-orang lain, itu yang ada di Samaria, itu kan itu yang menjadi musuh orang-orang Yahudi, artinya orang-orang Israel asli itu dalam arti sukunya tinggal Yehuda dan Benyamin. Nah, mereka yang kawin campur itu disebut yang disebut oleh orang-orang dari wilayah selatan, mereka adalah orang-orang yang berdosa karena mereka kawin campur. Ini yang juga disebut anjing gitu oleh orang-orang suku Benyamin dan suku Yehuda itu. Ya, jadi inilah satu kebanggaan yang sebenarnya bisa disejajarkan oleh Paulus. Tetapi dia mengatakan, aku dapat saja menaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang lahiriah yang diberikan, ya, sebagai keturunan, ya, sebagai anugerah karena keturunan itu, tetapi juga dalam kegiatan aku, dalam tindakanku, aku juga bisa bermegah karena aku orang yang sangat radikal, ya, fanatik dalam menjalankan mazhab sebagai seorang Farisi itu. Dia
menghabisi orang-orang yang tidak sejalan dengan cara berpikir mazhab Farisi, di mana orang-orang yang percaya selain kepada Allah Yehova, ya, tidak menyembah dan tidak melakukan semua adat istiadat yang sudah diikuti, tradisi yang sudah diikuti dengan ketat. Orang Farisi ini memang mazhab yang paling ketat selain ada mazhab-mazhab yang lain. Tapi Farisi ini terkenal mereka lah yang menjaga Taurat dengan segala hal yang dikatakan oleh Taurat itu dijaga dengan ketat. Ya, kemurniannya betul-betul dijaga. Ya, jadi dia menganiaya jemaat oleh karena orang-orang yang mulai menyeleweng kehidupan mereka, mereka ditangkap bahkan dibunuh. Ya. Lalu dalam hal mentaati hukum Taurat, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak bercacat. Nah, maka ada hal-hal yang tetap kita pakai dalam kondisi lahiriah seperti yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana mereka menjadi radikal dalam arti menjaga kemurnian pengajaran itu juga itu hal yang baik, ya. Jadi tidak terkontaminasi dengan banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Lalu bagaimana mentaati hukum itu yang tidak bercacat? Saya pikir mentaati hukum dengan tidak bercacat ini yang tetap harus diusahakan oleh kita sebagai orang percaya, bagaimana ajaran firman untuk ditaati sampai dikatakan tidak bercacat seperti Paulus lakukan. Ya, tapi ada hal-hal secara lahiriah yang tidak berguna, yang mungkin tidak perlu dibanggakan atau dimegahkan. Nah, ini di ayat yang keempat. Paulus mengatakan ada hal-hal yang aku bisa banggakan secara lahiriah. Ya, dalam hal mentaati hukum, Paulus tetap, ya, walaupun setelah meninggalkan tradisi-tradisi yang salah dalam mentaati hukum Taurat, dia melakukan ketaatan, ya, mentaati firman itu seperti yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan, itu dia taati sampai akhir hidupnya. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini saya berikan kalimat tentang untung dan rugi. Ya, untung dan rugi. Nah, di dalam kehidupan kekristenan seringkali kita ada di dalam dua bagian gitu ya, berguna dan tidak berguna, ya, untung dan rugi. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan dengan baik, ya, dipikirkan dengan baik. Nah, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, bagaimana Paulus menjalani kehidupannya saat dia merasa sesuatu yang dianggap dulu adalah keuntungan, tetapi setelah mengenal Kristus, itu dianggap sesuatu yang merugikan, maka dianggap sampah, maka dibuang karena sudah tidak berguna, sudah tidak menguntungkan saat dia mengenal Kristus. Nah, maka seseorang yang sudah mengenal Kristus, seseorang yang sudah hidup di dalam Kristus, kasih karunia dan anugerah Kristus, maka bagaimana mereka melihat segala sesuatu yang ada. Bagaimana mereka melihat gereja, bagaimana mereka melihat kitab suci, bagaimana mereka melihat dosa, bagaimana mereka melihat uang, bagaimana mereka melihat kepandaian, gelar, kedudukan, kepopuleran, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu paradigma itu akan dipengaruhi
seperti Paulus sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Terjadi sebuah perubahan bagaimana melihat, ya, bagaimana melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Ya, di ayat ke-8 bagaimana yang terpenting adalah memperoleh Kristus, ya, memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Ya, ini yang penting di ayat 8 dan ayat 9 bagaimana mengenal Kristus, ya, lalu bagaimana dia memperoleh Kristus, sesudah memperoleh Kristus bagaimana dia berada di dalam Kristus dengan bukan dengan kebenaranku sendiri untuk karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena kepercayaan kepada Kristus. Ini yang kita perlu juga renungkan dalam hidup kita. Setelah kita mengenal Kristus, bagaimana kita memandang segala sesuatu. Itu harus dengan hati-hati. Ya, harus dengan hati-hati. Cara memandang kita, memikirkannya, itu juga menunjukkan apakah sebenarnya kita masih menginginkan hal-hal yang lahiriah atau memang dunia itu sudah tersalib bagiku, kata Paulus. Nah, maka di ayat 46 dari Injil Matius pasal yang ke-13, ya, di Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-46 dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan, ya, pasal 13 ayat 46. Ini perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Lalu dikatakan begini, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini sebuah gambaran bagaimana seseorang yang sudah memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, itu akan menghargai seperti dia melihat harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Itu yang dia akan ambil, dia akan fokus. Jadi dia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Nah, ini gambaran yang satu nada dengan bagaimana Paulus itu bisa melepaskan semuanya itu, ya. Dia mengatakan setelah aku mengenal Kristus, aku melepaskan semuanya itu dan aku menganggapnya itu adalah sampah. Ya, karena aku telah menerima Kristus. Karena aku telah mendapatkan Kristus, karena aku telah mengenal Kristus. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana Paulus itu berubah cara berpikirnya saat dia mendapatkan Kristus, mengenal Kristus, dan berada di dalam Kristus. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya, ini satu kalimat yang juga sangat berat, ya, diucapkan oleh orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi ayat 11 tidak mungkin bisa diyakini tanpa terang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 tidak mungkin bisa dijalani tanpa terang ayat yang ke-11. Jadi bagaimana orang bisa menghendaki dalam hidupnya itu
hanya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau sampai di situ semua orang mau, saya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wah, ini yang orang mau. Ya. Tetapi dan persekutuan dalam penderitaannya, ini yang agak berat. Ya. Tetapi itu yang harus dijalani dalam kehidupan orang percaya. Saat kita mengenal Kristus, saat kita mau hidup di dalam Kristus, mau tidak mau, dia harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Karena Kristus mengatakan, jika engkau menjadi muridku, maka engkau akan mengalami sama seperti aku. Ya, jadi murid itu sama seperti gurunya. Ya, sehingga Yesus mengingatkan, janganlah sedih hatimu jikalau dunia itu membenci engkau. Karena sebelum dunia membenci engkau, mereka semua sudah terlebih dahulu membenci aku. Jadi bagaimana mengikuti Kristus itu akan mengalami sebuah penderitaan, ya, karena menyandang nama Kristus, ya, menyandang sebagai seorang Kristen itu akan mengalami penderitaan, gitu, ya. Jadi ini nggak bisa ditengking, ya. Jadi nggak bisa ditengking. Kadang-kadang pembicaraan seperti ini kalau orang-orang yang tidak paham, ya mungkin dia dengarkan dengan diam-diam tapi hatinya bisa tengking gitu ya. Dalam nama Yesus tidak ada penderitaan, dalam nama Yesus tidak ada yang seperti itu. Ya, ya yang begini-begini sih ya tidak bisa disalahkan karena memang tahap pemikiran mereka diajarinya begitu, ya. Jadi tidak boleh ada kata penderitaan sedikit pun, gitu. Ya, tidak boleh ada kata penderitaan sedikit pun. Siapapun pendeta yang khotbah tentang penderitaan, dia harus ditengking supaya tidak terjadi, gitu ya. Itu dianggap apa itu kalimat yang disampaikan itu lidah yang keselip untuk menyampaikan, untuk mengeluarkan kalimat itu. Itu bukan dari Tuhan, gitu. Ya. Jadi saya agak paham orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita melihat baik-baik, ini adalah sebuah konsekuensi yang tetap harus diterima oleh orang Kristen, orang percaya yang mengikut Kristus. Karena Kristus sendiri sudah firm, sudah ngomong nih, siapa yang mau jadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ini nggak bisa ditawar, ya. Jadi bagaimana mau mengikut Yesus tidak menjadi murid? Bagaimana mau menjadi murid tidak mau pikul salib, gitu. Dan ini sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya adalah justru aneh, gitu ya. Bukan ajaran-ajaran yang justru ini adalah ajaran-ajaran yang betul-betul membawa kita kepada satu kesuksesan, ya, dalam kehidupan, tidak mengalami penderitaan, bukan. Gitu. Ajaran Alkitab justru mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, siapa yang mau menjadi muridku, ya mereka harus menyangkal diri, memikul salib. Ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar. Seperti itu. Nah, maka Paulus sadar betul bahwa persekutuan dengan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Ini menjadi bagian yang akan memberikan pertumbuhan kehidupan seorang Kristen yang murni, seorang Kristen yang dewasa, seorang Kristen yang akan bertumbuh sesuai dengan perkenanan Tuhan. Nah, maka di dalam surat Ibrani, sebagaimana Yesus disempurnakan oleh hal-hal yang dideritanya, demikian juga orang percaya menjadi dewasa oleh penderitaannya. Jadi ini hal yang tidak mungkin dihindari dalam hidup kita, gitu. Ya, ini tidak mungkin dihindari. Jadi berita ini saya pun tidak akan bisa menghilangkan berita ini karena ini adalah berita yang harus disampaikan, begitu. Ya, jadi ya mungkin jemaat Geraha sudah kebal gitu ya mendengar kalimat-kalimat seperti ini ya.
event itu mengakui dia terima atau ditengking juga nggak tahu. Ya, tetapi sudah kebal karena diomongin begitu ya, orang Kristen harus menderita. Ya, menderitanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Ya, tapi untuk jemaat lain yang ada satu kesempatan kalau saya bisa diundang khotbah, kalau kalimat ini memang berbicara tentang penderitaan, ya kalau saya harus mengkhotbahkan Filipi ini pun juga harus saya sampaikan. Begitu. Memang ini yang harus terjadi. Inilah yang harus kita alami sebagai orang Kristen. Justru Rasul Paulus yang aku rindukan dapat bersekutu dalam penderitaannya. Nah, maka sebenarnya penderitaan itu adalah satu hal yang memang menjadi sarana bagaimana seorang menjadi dewasa. Ya, itu karena penderitaannya. Ya, jadi belajar dari kehidupan kita ya untuk bertumbuh menjadi dewasa itu tidak mungkin orang itu bisa bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berhikmat, itu mustahil tanpa pengalaman-pengalaman yang sulit, pergumulan yang rumit dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa menang atas penderitaan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Demikian juga pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kekristenan kita. Ya, mereka harus mengalami penderitaan dan Tuhan izinkan itu. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Roma, ya, atau kita baca dulu di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ya, dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Kristus sendiri yang adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Gitu. Ya. Lalu di surat Roma pasal yang ke-5, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ya, Rasul Paulus kembali mengatakan bahwa dia bermegah, ya, bukan hanya dalam hal-hal yang dia rasakan itu indah, tetapi dia bermegah juga dalam kesengsaraan. Ya, kalau kita membaca di dalam surat Roma, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masih mau orang mendengar. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Masih suka juga orang mendengar karena bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, maka kepercayaan kita terhadap kesempatan di mana Allah membawa kita kepada penderitaan yang diizinkan oleh karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, itu sebenarnya adalah sesuatu kesempatan di mana kita bisa bertumbuh di dalamnya, menjadi dewasa oleh karena penderitaan, karena akan menghasilkan ketekunan, ketekunan akan menghasilkan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Ya. Jadi bersatu dengan Kristus itu bukan hanya dalam hal-hal yang kita pikirkan, tapi bersatu dengan Kristus menjalani konsekuensi di mana perjalanan kehidupan kita dengan Kristus akan dipersekutukan dengan
penderitaan Kristus. Nah, ini ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya. Ini yang seringkali juga menjadi paradoks dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Already but not yet. Ya, already but not yet. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah dianugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita, tetapi kita masih terus mengejarnya, kita masih terus mencarinya. Bukan belum ada, sudah ada, tetapi belum kita terima. Sudah diberikan, tapi belum ada, gitu ya. Nah, jadi idiom ini, kalimat ini bisa dimengerti ya. Jadi already but not yet. Ini yang dituliskan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Gitu. Ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini already but not yet. Ya. Keselamatan apakah sudah diberikan? Sudah. Apakah kita tidak perlu mengejarnya? Kita kejar. Kerjakan keselamatanmu dan sebagainya dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah kita terima, tetapi kita kerjakan, kita seakan-akan mencarinya. Begitu, saudara. Ya, Pak, untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Apakah panggilan surgawi belum kita terima? Kita sudah terima, tetapi terus kita kejar, terus kita cari. Apa itu panggilan surgawi? Kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, inilah yang menolong kita untuk memahami apakah kita sudah mendapatkan kasih karunia lalu kita diam saja. Itu enggak. Itu bukan Kristen, saudara. Itu bukan Kristen. Kekristenan mengajarkan seperti Paulus mengajarkan. Ya, seperti Paulus memahami apa yang diinginkan Tuhan, dikehendaki Tuhan. Jadi sekalipun aku sudah menerima, tapi seakan-akan aku belum menerima, sehingga aku sepertinya mengejar, mencari, berusaha, gitu ya, mengejarnya, menangkap, menganggap, mengarahkan. Ya, jadi semuanya menunjukkan pada penegasan jiwa di mana manusia yang jatuh, yang berdosa, itu ya, tetapi mencoba untuk mengerti Injil dan memilih untuk hidup dalam terang kebenaran baru dan pandangan dunia baru mereka di dalam Kristus. Ya, jadi bagaimana semangat itu tidak boleh luntur. Ya, gairah itu, kerinduan itu tidak boleh kendor. Gitu ya, di ayat Roma itu dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya, tetapi bernyala-nyala, gitu ya, bernyala-nyala, berkobar-kobar. Nah, ini menunjukkan sebuah penegasan jiwa. Ya, manusia yang berdosa itu kemudian mengerti Injil dan memilih untuk hidup dalam terang yang baru, kebenaran yang baru, pandangan dunia yang baru dalam Kristus. Ini yang kita dapat baca dari sebenarnya seperti apa Paulus itu mengajar, ya, meyakini akan keselamatan, akan kasih karunia, tapi bagaimana dia menghidupi kasih karunia itu dengan gitu ya. Jadi berlari itu kalimat ini diambil dari seorang yang sedang berburu, gitu ya. Ya, kata yang dipakai berlari-lari itu seperti orang yang berburu. Ya, jadi mengejar dengan ya bagaimana saudara melihat seorang yang berburu itu ya kalau dia tidak tidak mengeluarkan tenaga semua strategi yang maksimal, ya pasti seharian pun nggak akan bisa mendapatkan buruan. Ya, ini yang dicontohkan dalam kehidupan Paulus. Ya, saya kira tidak ada
contoh yang cukup gamblang ya yang sudah disampaikan dan dinyatakan dalam kesaksian pelayanan hidup Paulus yang dilakukan di dalam surat-surat yang dituliskan ya yang dapat kita baca. Nah, kemudian di bagian yang terakhir di ayat yang ke-15 dan 16 ini adalah bertumbuh dewasa dan maju bersama. Ya, bertumbuh dewasa dan maju bersama. Ya, di ayat 15 itu kata sempurna itu sebenarnya kata dewasa. Ya, karena itu marilah kita yang dewasa, ya, yang dewasa berpikir demikian. Jadi kita yang sudah belajar, kita yang sudah mendapatkan kebenaran, yang ya, jadi orang-orang Filipi yang sudah diajar anti intelektual, ya tidak dapat menjadi anti intelektual, ya tidak mau memakai ya kognitif yang dianugerahkan Tuhan, rasio yang dianugerahkan Tuhan. Namun kita tidak boleh percaya pada penalaran manusia berdosa. Ya, ada penalaran manusia yang memang motifnya karena motif dosa. Ya, penalaran manusia berdosa itu memang jauh dari kehendak Allah. Ya, tetapi kita bernalar di dalam pengungkapan diri Allah di dalam Alkitab. Ya, di dalam kebenaran yang sejati. Ya, nah, maka hidup dalam di ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi ayat 16 mengajak supaya orang-orang Filipi bisa bertumbuh dewasa dan maju bersama dengan Paulus. Ya, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi apa yang sudah kita capai, pengertian apa yang sudah kita capai, dan apa yang harus kita lanjutkan, yaitu hidup dalam standar, yaitu firman Tuhan. Kebenaran yang sejati, ajaran yang murni, ajaran yang benar, itulah yang menjadi bagian yang harus kita tempuh, yang kita harus lanjutkan, yang kita sudah capai dan kita teruskan, ya, sampai kita mendapatkan sesuatu ya dalam kehidupan kita terus tanpa berhenti. Ya, ini yang saya bisa sampaikan di dalam pemaparan surat Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya kembalikan kepada Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk materi yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dijelaskan per ayat ya, untuk lebih memudahkan, saudara. Dan tiap-tiap ayat atau 2-3 ayat dibagi-bagi tadi dengan judul-judul kecil ya, judul, istilahnya seperti itu. Nah, kita diingatkan bahwa surat Filipi ini adalah surat dikatakan sukacita. Makanya di ayat 1 tadi dimulai bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa? Karena sukacita itu sebenarnya merupakan kekuatan di dalam mengalami penderitaan. Nah, kita melihat memang ini pengalaman Paulus ya, saudara, di mana dia bersukacita di dalam penjara. Nah, apalagi penderitaan yang dimaksud di sini adalah Paulus di dalam penjara. Lalu ayat 2 dikatakan harus hati-hati terhadap anjing-anjing tadi, pekerja-pekerja yang jahat, penyimak yang palsu, itu adalah kata lain dari penyesat-penyesat, saudara ya, penyesat-penyesat. Oke, lalu berikutnya harus bermegah di dalam Kristus. Nah, seringkali bermegahnya karena materi, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, apakah yang dimaksud bermegah di situ, saudara? Bermegah dalam pelayanan. Nah, jadi saudara bisa melayani, itu sebenarnya kemegahan. Jadi sekali lagi, hari ini diingatkan pelayanan itu bukan beban. Jadi saudara yang
melayani ya, baik itu review atau video renungan singkat pagi hari. Sekali lagi, bukan beban, saudara ya, bukan beban, tapi itu kehormatan. Makanya Tuhan pernah berkata, Pak, di mana pelayanku berada, disitulah dia dihormati. Yohanes ya mengatakan seperti itu. Nah, jadi bermegah di dalam pelayanan dan bermegah karena salib Kristus. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Oke, lalu ayat 4-6 berguna dan tidak berguna tadi sudah dijelaskan ya. Lalu ayat 7-9 untung dan rugi. Nah, kenapa disebut untung? Pengalaman Paulus karena mengenal Kristus. Nah, kata lain mengenal itu boleh dikatakan mengalami Kristus, saudara. Nah, ketika kita mengenal Kristus atau mengalami Kristus, maka itu yang menentukan bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu. Tadi sudah disebutkan ya, memandang gereja, memandang firman Tuhan, dosa, popularitas, ya kedudukan, jabatan. Nah, saudara mesti melihatnya berdasarkan kacamata Kristus ya, saudara ya. Nah, itu pasti beda. Jadi kalau kita mengenal Kristus atau mengalami Kristus, maka cara pandangnya itu beda. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus tadi ya, saudara ya. Jadi segala sesuatunya dianggap rugi. Wah, ini kan saudara justru yang kita cari, apa yang kita cari? Kebanggaan, ya kan? Kemewahan mungkin, ya, kekayaan. Justru yang kita cari itu, Paulus berkata, ketika mengenal Kristus, mengalami Kristus, dibanding Kristus, ya, bahkan ada kata yang belum sempat dibahas tadi ya, semuanya dianggap sampah. Nah, jadi sampahnya itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi pemulung ambil sampah itu rugi. Ya. Kenapa? Karena sampahnya ini tidak bisa dibuat apa-apa. Oke. Lalu ayat 10-11 tentang bersatu dengan Kristus. Nah, tadi disebut mistis. Dalam arti bukan mistis atau medis seperti yang kita kenal ya. Itu hanya istilah saja. Bahwa orang percaya itu bersatu dengan Kristus dikatakan, saudara, tadi dijelaskannya murid seperti gurunya. Ya, Yesus berkata pikul salib sampai sini lalu ikut Yesus. Nah, itu saudara ya, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya, lalu seimbang dengan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, memang penderitaan dihindari. Petrus saja menarik Yesus ke samping ya dan berkata jangan pergi ke Yerusalem, jangan kita di sana. Dan Yesus marah ya di Matius pasal yang ke-16 itu. Engkau menjadi batu sandungan, sebab itu engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Kecenderungan orang Kristen ya, Petrus pun rasul juga menghindari yang namanya penderitaan. Tapi tadi ditegaskan, penderitaan demi Kristus itu salah satu juga membuat kita dewasa rohani. Jadi firman Tuhan bisa membuat kita dewasa, penderitaan juga membuat kita dewasa. Kenapa? Karena teruji, saudara. 2 Timotius 3 itu dikatakan ketekunan membaca kitab suci dan penderitaan itu membuat iman bertumbuh ya, atau dewasa. Nah, itu saudara yang bisa dibagikan oleh Pak Bambang berkat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya, saudara meresponi ya untuk berdiskusi. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Haryono. Ya, Pak. Terus terang Pak ya, hari ini saya tadi terus terang menyediakan waktu sedikit sebelum untuk mengikuti Bible study ini saya baca ini. Nah, waktu saya baca ini, saya ini cuma pengen tahu Paulus ini kenapa ya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang seperti di dalam Filipi 3 ini yang begitu kalau buat orang awam istilah ini kan sulit ya untuk dimengerti ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah saya siapkan. Ya, saya siapkan. Nah, ada beberapa. Saya ada 3 pertanyaan, Pak. Terus terang ada 3 pertanyaan yang mengganjal saya. Ya, 1. Ini tadi yang pertama ini pertanyaan ini sudah mau saya tanyakan, tapi tadi sudah mungkin disinggung Pak Tim. Nah, latar belakang suratnya ini, Pak. Latar belakang suratnya ini apakah memang ditulis Paulus pada waktu di penjara? Ya, tadi Pak Tim ngomong ya ditulis pada waktu di penjara.
Kalau nggak salah dulu pernah saya dengar ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara, tapi saya nggak tahu suratnya yang mana aja, ya, karena saya nggak ngikuti semua sih. Nah, kemudian pada waktu di penjara itu memang kan kondisinya kan menderita, tapi kenapa ya Paulus bisa mengeluarkan kata-kata sukacita? Apakah dia itu sukacitanya betul-betul dari hati nuraninya sendiri, secara betul-betul sukacita, atau cuma sekedar untuk menguatkan jemaat? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di ayat 10 dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita kaitkan dengan latar belakang kekristenan pada waktu itu, kan memang bangsa Yahudi kan dijajah Roma ya, Pak, ya. Bangsa Romawi. Dan setiap orang-orang Kristen itu kan dianiaya pada waktu itu. Nah, apakah penderitaan yang dikatakan Paulus itu berkaitan dengan kondisi jemaat pada waktu itu? Ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini? Di mana sekarang ini kan penderitaan kan kita kan tidak dianiaya seperti pada zaman-zaman seperti itu. Penderitaan yang bagaimana, Pak? Apakah kalau mengikut Kristus itu harus menderita? Nah, itu, Pak, ya. Terus kemudian yang ketiga, Pak. Ini yang mungkin bagi orang lain sangat mudah dimengerti, tapi buat saya ini sulit. Bermegah di dalam Kristus. Itu yang bagaimana, Pak? Yang secara realnya itu loh, Pak. Bukan bahasa Alkitab, tapi bahasa real yang mudah dimengerti. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Aryono. Silakan Pak Bambang, ada 3 pertanyaan ya. Ini langsung dijawab ya. 30 menit ke depan. Oke, Pak Saleh. Bentar ya, Pak ya. Habis ini Pak Saleh. Biar dijawab dulu sama Pak Bambang. Ya, kalau dikatakan dalam penjara itu, kalau kita baca beberapa kata ayat-ayat yang menunjukkan bahwa posisinya memang dia di penjara, dan kalau kita baca buku beberapa penjelasan dari para penulis, jadi disimpulkan memang ada beberapa surat penjara gitu ya. Surat penjara itu surat Filemon itu surat penjara ya, surat Filipi ini surat penjara ya. Jadi ada beberapa surat penjara yang memang ditulis dari penjara. Nah, kalau kata sukacita ya, kata sukacita itu dari bacaan yang kita baca dari kehidupan Paulus sendiri, sebenarnya kalau kita mau membandingkan apakah sukacita itu hanya untuk menghibur orang, apakah memang sukacita itu memang dari dirinya. Jadi kita bisa melihat pekerjaan pelayanan Injil itu tidak pernah kendor gitu ya dalam hidupnya. Ya, artinya dia bisa mengabaikan apa yang dialami ya, seperti penderitaan, aniaya, hukuman mati yang dijalani sampai dia pada akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, dia bisa mengungkapkan kalimat ya kayak Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Apakah dia mengampuni itu sebuah kalimat yang ya dipakai sebagai show off ya, aku ini memang orang baik jadi kalimatku harus ditata baik gitu. Ya. Tapi kita mesti melihat dari penderitaan yang begitu berat tetapi muncul ya sesuatu tindakan, kalimat-kalimat ya. Jadi kalau orang yang sangat menderita, kalau secara psikologis sulit lah. Ya kalau orang sudah menderita itu maunya mendengar kata penghiburan, ya maunya ditolongin. Tapi Paulus beda. Ya, di dalam kehidupannya yang sulit itu muncul keinginan untuk tetap menguatkan orang, dia menulis surat untuk kebuntuan orang gitu ya. Jadi kalau orang dalam penjara ya jangan saya yang nulis surat dong, kamu yang nulis surat, kasih aku ya, kuatkanlah, tenanglah gitu ya. Nah, dari surat-suratnya itu saja membuktikan bahwa sebenarnya dia sendiri ya, kalau orang sedang menderita ya, kalau orang Jawa bilang ya lalar gawe, yang ngurusi orang, yang enak di luar penjara, saya di penjara kok. Nah, ini kan membuktikan surat-surat yang muncul, yang keluar, mendamaikan Onesimus dengan Filemon itu dari penjara ini loh. Ya, terimaan ya Onesimus ini ya. Supaya dia bisa kembali ke rumahmu ya. Ini anggaplah ini kamu
membalas budiku tapi dengan menerima itu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ngurusi orang-orang yang seperti itu? Ya, nah itu kelihatan bahwa memang hatinya ini memang tidak menghiraukan, artinya bisa melawan itu dengan sukacita. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah panggilan. Ya, karena itu panggilannya dia. Jadi panggilannya itu mengalahkan kondisinya yang dia alami gitu. Ya, ya. Jadi contohnya kalau ya selain Paulus paling dekat yang kita bisa lihat ya Mother Teresa itu. Apakah Mother Teresa itu menikmati hidupnya ataukah memang dia hanya mencari image dari dunia? Enggak. Dia tidak pernah mencari image dunia. Ya, dia menjalani kehidupannya untuk orang-orang yang ada di Kalkuta itu ya hanya belakangan dunia menyoroti dia, tapi tujuannya bukan supaya dunia menyoroti dia dengan bertindak begitu. Jadi itu murni dari hatinya yang ingin melayani ya, sehingga pelayanan itu akhirnya membuat orang lain melihat. Jadi ini kan bukan sebuah apa itu namanya, bukan sebuah kamuflase gitu ya, trik-trik yang dilakukan gitu. Nah seperti itu ya. Lain dengan kalau orang mau coblosan itu ya toh, 2 bulan 3 bulan sebelum coblosan jadi orang baik gitu ya, supaya orang melihatnya baik kan gitu. Ini kan lain ya, kalau pemilihan itu kan begitu. Nah ini kan memang dikerjakan gitu. Nah jadi bermegah di dalam Kristus sebenarnya porsinya adalah bagaimana sebenarnya kita ini tidak pernah menyesali panggilan kita. Tadi itu pelayanan itu ya. Pelayanan. Kita melayani itu apakah contoh kecilnya saja, contoh yang paling dekat dengan kita. Apakah pada waktu kita melayani itu apakah ada kemegahan dalam arti kita lakukan dengan sukacita sebagai emang ini yang menjadi panggilan kita, ataukah tadi itu ya disampaikan Pak Tim, apakah kita menjadi beban gitu. Ya, kalau menjadi beban kan di dalam surat Roma, aku ini bermegah dalam Kristus karena aku ini boleh melayani Allah gitu. Jadi kemegahannya dia itu di mana? Ya di dalam pelayanannya itu kemegahannya. Ya, jadi kalau aku bisa melayani, aku mengucap syukur dan aku bermegah dalam Kristus. Karena itu adalah sebuah hadiah, bukan beban. Ya, sebuah hak prerogatif apa itu namanya? Ya, hak yang memang khusus diberikan ya, diterima, disyukuri gitu ya, bukan lalu dijadikan sebuah beban yang begitu berat dalam hidupnya. Ya. Lalu menyandang nama Kristus, kita bisa bermegah. Kenapa? Kita bangga menjadi orang Kristen. Gitu. Nah banyak orang menyesali gitu ya. Waduh, coba aku enggak jadi Kristen, enggak ada begini, enggak ada begitu gitu ya. Apalagi dalam kondisi pengucilan ya, atau pendiskreditan gitu ya. Karena orang Kristen maka karirnya sulit maju, ditahan ya, atau karena Kristen lalu begini, karena Kristen lalu begitu ya. Tapi itu tidak akan disesali ya, tidak akan disesali karena ya sudah, sekalipun aku dihambat, aku dicekal, aku disisihkan, dikucilkan sebagai Kristen, itu tetap menjadi bagian yang kita tetap merasa senang gitu dengan kekristenan itu, walaupun memang pada faktanya ya ini belum penganiayaan nih Pak, belum penganiayaan ya. Saya mengalami 98, saya posisi di Jakarta tuh Pak. Ya. Bagaimana ditulisi milik pribumi kami Muslim, sajadah ditaruh di pagar itu saya lihat Pak. Saya lihat. Supaya apa? Supaya mereka tidak dianiaya gitu. Tapi apakah orang berani menunjukkan diri gitu ya? Saya pernah membaca kesaksian waktu kerusuhan di Ambon begitu. Ada anak kecil, siapa namanya? Dia Fampontoh, anak kecil. Jadi dia baru pulang dari retreat. Waktu pulang dari retreat dia dicegat, ya, dia dicegat. Tapi mati, anak itu mati, ya. Jadi waktu dikatakan apakah kamu Kristen, ya, langsung dia ngomong Beta Laskar Kristus, gitu. Dia ngomong Beta Laskar Kristus. Padahal itu sudah ancaman senjata tajam itu. Ini anak remaja, Pak. Ya, namanya Edi Ponto kalau tidak salah. Ponto pokoknya dia Fam Ponto. Saya pernah membaca itu. Ya, dia bilang Beta Laskar Kristus, gitu ya. Habis pulang retreat. Gitu. Jadi kemegahannya itu sebagai milik Kristus dan Kristus ada dalam dia. Nah, itu apakah kita juga bisa mengalami hal seperti itu?
Nah, itu pengalaman-pengalaman yang kita yang tahu apakah kita bisa bermegah dalam Kristus. Ya, mungkin itu Pak ya. Mungkin Pak Tim bisa tambahin, ada banyak contoh atau banyak penjelasan yang bisa ya. kita. Ya. Oke, ya. Kalau pengalaman Paulus di Galatia itu, pada tubuhku tertulis ya ada luka-luka Kristus. Nah, jadi menderita karena Kristus itu malah kebanggaan. Nah, saudara ya. Itu yang dikatakan Paulus ya. Makanya saudara, kalau kita melihat tulisan Paulus ini memang kelas berat. Nah, jadi level, kalau fase iman itu, nah yang sudah dijelaskan itu sudah fasenya bukan fase 0, fase 1, fase 2 ya. Itu yang polar itu ya. Saudara, itu levelnya sudah benar-benar dewasa. Ya. Oke, Pak Yono. Semoga menjawab itu tadi yang Pak Bambang. Iya Pak, oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, silakan Pak Syarif sekarang. Wah, sudah sebagian. Bapak Ibu ya, silakan. Ya, sebagian sudah diutarakan Pak Tim juga. Jadi saya berkali-kali juga membawakan presentasi masalah keselamatan. Sebetulnya ada di beberapa kali di dalam hal ini saya utarakan di sana. Balik lagi seperti dikatakan Pak Tim tadi, itu bagi Paulus, levelnya Paulus itu tambah menderita tambah sukacita, bukan guyon ini, bukan pura-pura. Pak Aryono, tambah dia menderita tambah sukacita dia. Itu Paulus, levelnya Paulus. Kenapa gitu? Karena imannya itu sudah ada, bukan iman 90%, 1000% imannya dia itu. Dan banyak kata-katanya dia, seperti orang, saya bilang cerita pada waktu saya sharing itu, orang Jawa bilang, ini mampir lewat. Dia katakan hidup di dunia ini sesaat. Sukacita itu. Makanya berkali-kali saya katakan di situ, saya bilang katakan, masalahnya di kita ini iman. Makanya saya tanya satu level 1 sampai 100 itu. Kalau di level 100, tidak ada, itu susah. Tambah berat, tambah menderita, tambah segalanya. Loh, banyak aliran-aliran di Kristen ini, saking kepingin menderitanya untuk Yesus, sampai ada aliran yang ekstrem, sampai menyiksa dirinya malah. Bukan lagi hidup tidak punya harta. Dirinya dicambuk sampai hancur. Karena dia merasa pengorbanannya dia masih kurang. Sampai level ke sana. Jadi udah level ke sana. Itu level-levelnya level sana. Dan saya rasa di zaman sekarang masih ada loh yang melakukan seperti itu. Persis saya sharing itu ya. Mungkin itu sekedar cerita atau apa yang sudah mapan di Amerika, kerja segala. Dilepas semua. Nah, balik lagi pertanyaan Pak Aryono, dalam hidup sekarang apa mesti menderita? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau di kita aja ya, sudah tidak nomor 1 kan harta, sudah nomor 1. 50-50 aja luar biasa. Makanya saya bilang di zaman sekarang ini sulit. Apalagi dalam kehidupan yang tambah mapan, tambah celaka. Makanya saya bilang, godaannya setannya itu sekarang antikrisnya di situ. Saya ini sampai berpikir-pikir terus nih sekarang habis membicarakan sharing-sharing ini terhadap anak saya yang kecil ini apa yang saya lakukan. Saya juga merasa salah. Kamu mesti gini. Apa memang hidup itu yang dicari. Jadi sekarang ini jadi pergumulan diri saya sampean. Ini yang jadi masalah kehidupan di dunia kita sekarang ini. Itu yang betul-betul antikris jalan menurut saya situasi di dunia sekarang ini. Kita maju anak kita nomor 1, ini kita bangga, waduh tambah bangga, tambah dipacu lagi, kamu nyari. Ini yang jadi kata-kata kemuliaan Tuhan sudah tidak ada itu. Saya yakin tidak ada itu sudah.
Karena kita cara berpikirnya demikian. Ini yang makanya saya bilang sulit. Makanya kita saling mendoakan, segalanya di sini. Kuncinya di situ. Karena kalau iman betul tidak ada sedih. Saya makanya pernah sharing yang lalu, kalau iman kita kuat, kita berpegang sama Kristus, apa mudah malah. Saya bilang kasih sharing saya yang lalu, obat arat mudah buat ibu-ibu itu sukacita betul-betul, karena sudah berserah, selalu bisa bersyukur. Intinya itu bisa bersyukur apa enggak setiap saat. Nah, itu kuncinya di sana. Jadi juga disampaikan Pak Bambang, saya juga hampir menyinggung salah satu Madam Teresa yang terkenal, panjang umur, mukanya cerah, dia tidak punya apa-apa, dia ngajarkan, tidak punya duit 1 rupiah pun, tidak punya apa, ya kasih aja senyum orang, pelukan. Bisa bayangkan loh, meluk orang boroan yang tak karu-karuan itu. Dan ini saya lihat dilakukan, saya tahu sendiri sama suster-suster bakti luhur. Orang gelandangan yang tak karuan di got yang mana panti-panti tidak mau terima itu ada beberapa kali dikirim ke bakti luhur. Orang yang mau ngutik ada yang mau nyedek tidak mau. Dibersihin, dimandiin, diobatin. Meskipun kadang-kadang cuma 3 hari, seminggu meninggal. Tapi meninggalnya itu dengan senyum. Bayangkan aja, bisa membayangkan ya. Kita orang yang mau deket 3 meter aja tidak mau deket sama kita. Terus ada orang yang mau meluk. Tidak bisa dibayangkan. Dapat harta kayak apa dia? Ada orang yang mau meluk dia. Hal seperti ini yang terjadi. Jadi sebetulnya di zaman sekarang pun banyak. Cuma kita tidak tahu satu persatu orang yang istimewa. Seperti saya katakan tadi Pak Bambang sebelum buka. Pak Bambang tahu pemain gitaris Alibata itu. Itu sekarang viewernya 4 juta lebih. Ditawari semua stasiun TV tidak mau. Tetap dengan kesederhanaannya, main di tempat yang sederhana, ya toh, tidak ngadakan show, tidak ngadakan apa. Padahal itu tawaran, waduh jangan tanya itu. Kalau dia mau rasanya uang miliaran cepat dia dapat itu. Belum dari iklan, belum ini cepet lah pasti. TV aja mungkin sekali show suruh bayar 100 juta mau itu sekali tampil. Nah, ada orang-orang seperti itu, kasihan. Jadi makanya sering saya katakan ke teman-teman, hati-hati loh ya, cara berpikirnya jangan, wah itulah Rasul Paulus, itulah Petrus. Lah, awak sudah zamannya dan kita tidak mungkin. Nah, ini yang cara berpikir agak salah. Banyak, saya rasa di dunia banyak orang-orang yang luar biasa. Orang kaya, yang jual hartanya semua, berangkat ke Afrika, segala, di tengah-tengahnya yang orang kelaparan, segala macam-macam. Saya rasa banyak sekali. Makanya ini tantangan kita bersama, di sini berkali-kali saya utarakan, kita bagaimana sudah belajar terus, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran kita dengan baik. Terus terang terbuka, kita kurang implementasi terus terang. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Terus saya ingat persis yang saya share itu, yang jadi, nggak tahu jadi suster atau jadi apa itu, di penutup katanya, jangan banyak berdebat, lakukanlah kasih itu. Ya betul juga, karena kasih segalanya. Ya intinya itu kasih itu aja sudah. Itu di situ. Nah, pertanyaan kedua,
yang dikatakan tadi, yang dibilang anjing apa segala itu bukan orang nggak Kristen, Pak. Saya rasa itu orang jemaat-jemaat ya, Pak. Mungkin pengajar-pengajar tapi terus yang nyeleweng itu ya. Betul, pengajar-pengajar Yahudi yang menekankan sunat, menekankan. Ya, awalnya ikut mungkin lihat kesempatan, lihat ini. Ya. Nyelewengkan nggak karu-karuan ya, Pak ya. Betul. Kalau yang di luar itu kan dia nggak sebut-sebut ya, Pak ya. Oke, ya memang belum percaya Kristus, ya. Tapi itu pasti orang-orang yang percaya jadi nggak karu-karuan juga ya. Ya, betul Pak. Saya tadi tidak jelaskan itu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang biasanya menyebut orang di luar Yahudi anjing, ini Paulus menyebut mereka yang orang Yahudi disebut dengan istilah anjing itu karena betul-betul keterlaluan gitu ya untuk menyeret jemaat itu ya untuk kepentingan pribadi gitu. Ya. Dan juga kebetulan di komsel saya ini kan ada orang baru-baru. Ya. Seperti Pak Burhan, terus ada Pak Rio, terus ada yang baru lagi Pak Bianto, terus saudara saya Pak Frank seperti gitu. Waktu saya ajak mungkin Pak Tim, Pak Bambang juga dengar. Kita belajar firman Tuhan, hati-hati loh ya. Bukan bahwa kita ke Tuhan itu mendapatkan berkat. Saya berkali-kali saya tekankan di situ. Yeah. Saya tidak jamin Anda ikut Tuhan bahwa Anda dapat berkat lebih. Atau wah nanti kesusahan ditolong. Tapi saya jamin kalau Anda ikut Tuhan, sukacita ada di tangannya Anda. Kalau betul mengikuti apa yang diajarkan. Itu yang berkali-kali saya katakan. Saya tidak jamin Anda lebih bagus kehidupannya, tapi kalau Anda mengikuti dan mau menerapkan, saya jamin sukacita, saya jamin. 1000%. Saya berkali-kali saya utarakan, jangan sampai salah persepsi. Nanti terus saya ajak, persis baru saya ajak, kok tahu kerjanya tambah susah, wah repot saya. Wih, gara-gara ikut Pak Sarif tambah susah, ciloko aku. Ya, no? Karena ada yang betul-betul baru soalnya. Makanya awal-awal saya sudah utarakan itu. Mungkin Pak Bambang sama Pak Tim tahu. Oke, ini sharing saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang tadi disebut Pak Aryono, apakah orang Kristen itu harus menderita? Ya, menderitanya Petrus juga membedakan gitu ya. Menderita karena kebenaran, karena mengikut Kristus, atau penderitaan karena memang itu kesalahan kita, kecerobohan kita, dan lain sebagainya. Jadi tetap bagaimana kekristenan itu kan menjadi pro kontra gitu ya. Kadang-kadang memang membawa nama Yesus, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Dan itu yang harus tetap menjadi bagian kita gitu. Ya, mungkin itu ya. Ya, makasih Pak Bang. Nah, saya berharap Bapak Ibu kelas posisi kita ya semakin kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Nah, yang terpenting itu tadi konsep berpikir kita kalau sudah menuju kepada kedewasaan, ya seperti Paulus dan murid-murid Kristus yang lain, gitu. Itu pasti nanti ke sana. Jadi memandang dunia, memandang segala macam tadi yang sudah dijelaskan Pak Bambang itu pasti beda di sana. Nah, ini sudah mulai dalam ya, kita sudah mulai dari perjanjian baru, Injil sampai tulisan Paulus. Nah, ini sudah mulai lebih dalam terus ini, saudara ya. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu, masih ada waktunya untuk berdiskusi, ya bertanya, silakan. Hubungan dengan Filipi pasal 3 ini tadi. Ya, silakan, Bapak Ibu. Ya, Pak Tim. Oh ya, Bu. Pak Tim, ya. Tuhan Yesus itu kok cinta sama suku Lewi ya, Pak Tim? Itu saja. Apa? Oh ya, silakan Pak. Kok suku Lewi? Tuhan Yesus cinta sama suku Lewi ya. Yuk, silakan Bang. Ya, mungkin Bu Indah ini kalau bicara tentang Tuhan Yesus itu kalau di Perjanjian Lama juga bagaimana Allah itu menjadikan Lewi itu suku yang menjadi milik Allah gitu. Ya, kenapanya bisa dilihat di Perjanjian Lama kalau kita membaca itu memang
Tuhan itu menginginkan suku Lewi itu untuk diambil untuk melayani. Ya, saya nggak tahu apakah itu berlatar belakang dari Musa yang suku Lewi, ya, Musa yang suku Lewi lalu dikhususkan suku Lewinya, ya. Tapi memang akhirnya suku Lewi, kan Musa itu juga suku Lewi. Jadi dari panggilan dari Musa, lalu keturunan Musa bersaudara itu Harun dijadikan imam besar, ya. Lalu dijadikan seluruh keturunan Lewi itu untuk melayani Tuhan, ya, menjadi imam. Jadi Lewi ini kalau menurut Perjanjian Lama tidak mendapat bagian warisan, ya, tidak mendapat bagian warisan. Jadi mereka disuruh hanya khusus untuk mengurusi bait Allah dan pelayanan-pelayanan di sinagog-sinagog gitu ya, di tempat-tempat ya, di kota-kota, di wilayah-wilayah itu ada Lewi yang ikut di wilayah mereka masing-masing untuk menjadi imam, ya, menjadi imam. Jadi bisa melayani imam di Bait Allah yang di Yerusalem atau imam yang di wilayah-wilayah yang sudah dibagi 12 suku itu. Ya, jadi ya sebenarnya cinta semua. Cuman Lewi ini hanya dikhususkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang lain. Hanya melakukan pekerjaan untuk melayani. Jadi enggak punya sawah, enggak punya tegal, enggak punya apa untuk dikerjakan gitu. Ya, jadi mereka hanya dikhususkan gitu. Itu Bu Indah nanti kan baca di semoga kalau di gereja Katolik itu suster sama pastor itu loh. Iya. Ya, itu kan dikhususkan untuk melayani. Jadi dia enggak bekerja gitu. Jadi ya imam itu ya, imam, jadi itu disuruh itu. Ya. Iya. Ya Pak Bambang, makasih Pak Tim. Ya, Pak Bambang, Tim. Ya. Bacaannya Perjanjian Lama, jadi lagi membaca PL muncul terus ya Perjanjian Lama. Ya, silakan yang lain, Mbak Ibu. Pak Kadjo, sudah siap? Silakan. Ya, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Ya, Pak. Bagus. Ya, Pak, saya kembali kepada tema tadi, Pak Bambang. Judulnya saja adalah sangat menarik, kebenaran sejati. Nah, saya menanggapi pertanyaan Pak Riono, penulisan Paulus di penjara itu ya banyak kata-kata yang bersukacita lah dan meneguhkan hati pada jemaat-jemaat. Kemudian pertanyaannya apakah itu sekedar untuk namanya Pak Riono tadi katakan apakah setulus hati dengan Paulus ini. Nah, saya pikir memang gini Pak ya. Menulis surat di penjara ini memang kenyataannya itu kan enggak etis. Artinya penjara itu banyak kesusahan, banyak masalah. Yang namanya manusia susah tidak mungkin. Nah, maka itu menjadi pertanyaan bagi Pak Riono, ya enggak salah sebenarnya. Dan Paulus memang nulis di penjara itu banyak sekali. Nah, tapi memang ya itulah kelebihan Paulus. Ya. Jadi biasanya kalau bisa milih kan enak di rumah, tenang. Kalau tidak ada anak sudah tidur atau apa, kan gitu. Mestinya itu pilihan. Tapi memang Paulus itu enggak. Jadi saya pikir tadi disinggung Pak Sari bahwa iman itu ada level. Ya saya percaya iman itu sekecil sebiji secawi, kalau ada iman bisa mendirikan gunung. Tapi saya setuju, tetap ada level. Ya seperti Paulus ini. Level Paulus dengan saya sudah jauh. Bukan berarti saya tidak punya iman. Nah ini kenyataan benar. Jadi Paulus ini sebagai manusia dipercaya oleh Tuhan itu adalah sangat besar sekali. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9, Paulus tanggung jawab Paulus sangat besar sekali. Maka Paulus sebagai manusia dia putus asa, seakan-akan putus asa, gitu loh. Ya jadi sebagai manusia putus asa, tapi Paulus tidak menjurus dari keputusan asa itu diakui, apalagi kita. Nah, tapi Paulus tidak berlarut dari keputusan asa. Nah, kemudian di dalam ayat ke-9, seolah-olah aku ini dijatuhi hukuman mati.
di penjara pun kalau seperti Paulus ya pertanyaannya mati dan hidup. Nah, itu diungkapkan oleh Paulus. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Tetapi hal itu terjadi supaya aku tidak mempergunakan kekuatanku sendiri tetapi kekuatan Allah. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi kalau Pak Syarif mengatakan bahwa iman Paulus itu wah bukan 100.000 itu betul. Ya. Orang yang beriman sekecil pun ada iman bisa membedakan gunung. Maka Tuhan pertanyaannya kalau aku datang apakah masih ada iman? Nah, itu loh. Nah, kalau kita kembali di dalam Filipi 3 tadi, Pak. Saya globalkan saja itu adalah perubahan Saulus menjadi Paulus sebelum bertobat dan sudah bertobat. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat tadi, kalau kita membaca ayat 4 sampai 6, itu adalah tradisi-tradisi Paulus sebelum kenal Tuhan diceritakan di situ. Menurut tradisi-tradisi, ya. Kalau ada orang yang percaya kepada lahirilah aku sendiri, ya, iya. Maka dikatakan disunat ya pada hari ke-8 itu, wah itu tradisi yang luar biasa, ya. Tradisi yang luar biasa. Kalau ditanya kegiatannya apa, dan dia katakan dalam kegiatan aku adalah penganiaya jemaat. Nah, Paulus kita tahu semuanya. Ya, Paulus sebelum bertobat minta surat ya kepada majelis-majelis untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Di dalam menjalankan kebenaran hukum Taurat, aku tidak bercela. Di dalam terjemahan lama katakan, aku tidak bercacat di sini katakan. Nah, berarti memang Paulus sebelum jadi orang percaya, wah dia itu sangat hebat. Ya, kalau Paulus mengakui seperti itu, saya juga percaya. Ya, jadi tidak usah diragukan. Ya, di dalam menjalankan hukum Taurat. Nah, tetapi bagaimana setelah Saulus menjadi Paulus setelah bertobat lain ayat ke-7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi, kurang anggap rugi oleh siapa? Oleh karena Kristus. Ya. Kemudian ayat yang ke-8 saya katakan 7-8 saya katakan malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Oleh karena pengenalanku Tuhanku Yesus Kristus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan mengangkatnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah ini luar biasa. Jadi ini cocok sekali apa yang dikatakan Paulus dalam perkataannya sangat bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa dipercaya. Apa yang dianggap rugi? Kalau kita membandingkan Pak ya, Paulus sebelum jadi orang percaya masih enak dulu dengan sekarang menjadi orang percaya. Pada waktu itu Paulus kedudukannya wah, luar biasa, orang yang disegani, ya. Tetapi mengikut Tuhan, wah penderitanya tak karuan-karuan, tidak karuan-karuan misal, ya. Jadi itu kerugiannya apa? Ya. Kalau Paulus tidak bertobat, tidak menerima Yesus, lebih enak. Itu kalau disuruh memilih, tapi memang Paulus memang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat kan gitu. Kalau kita membaca Kisah Rasul 9 itu. Nah, oleh karena itu saya menangkap di sini di dalam pasal ketiga ini yang sudah diterjemahkan Pak Bawan begitu, yaitu luar biasa dari ayat ke ayat sampai ayat ke-16 itu sudah kita tangkap semuanya. Tetapi memang globalnya begitu. Ya. Kemudian memang di dalam ayat yang ke-9 ya, ke-9 dikatakan bahwa Paulus itu bertobat, Paulus itu menerima Yesus. Itu bukan karena kebenarannya dia sendiri atau melakukan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Dan itu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, jadi Paulus ini benar-benar walaupun dia itu ya bertobat seperti itu, sesuai dengan kebenaran yang sejati ini, menemukan kebenaran sejati ini, itu bukan berdasarkan karena kepintarannya dulu. Ya. Berdasarkan iman kepada Yesus. Bukan karena melakukan kebenaran hukum Taurat yang dilakukan dahulu. Ya. Itu ayatnya kan jelas di situ. Jadi ya kita ini bersyukur di dalam zaman anugerah seperti kita ini, ya walaupun kita ini memang bukan seperti Paulus ya, memang kembali lagi levelnya tidak sama, tetapi kita anak Tuhan, yaitu sama-sama menerima berkat dari Tuhan, yaitu anugerah.
Ya puji Tuhan itu. Oleh karena di dalam ayat ke-10 itu yang ku kendaki ialah mengenal Dia. Nah, ini memang sangat kalimat yang sangat penting. Kata mengenal ini ya Pak Tim, Pak Bambang kalau menerjemahkan ya satu khotbah kira-kira ya tidak cukup. Ya. Mengenal, kata mengenal saja. Ya. Mengenal Dia. Nah ya, kadang memang banyak kita ini mengatakan mengenal Dia tapi ya tidak kenal. Ya seperti kita kalau Presiden kita Jokowi, kalau kita rakyat biasa tidak kenal ya kebangetan lah. Ya, bangsa Indonesia ya kenemenan. Tapi belum tentu kalau Pak Jokowi itu kenal kita. Nah, pertanyaannya gampang lah, masa Presiden melosok ya cacah jiwa mengenalkan 1% enggak mungkin. Lah itulah. Lah itu perbandingannya di situ. Ya. Manusia dengan Tuhan lain. Kalau kita mengenal Tuhan, terlebih kalau kita dikenal Tuhan. Lah inilah yang layak. Ya. Memang di dalam sharing-sharing seperti ini, ya Pak Sarif sering sekali menekankan seperti apa itu. Ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ya. Kalau kita mendengar, ya sekali lagi saya tidak menyinggung. Ya mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana kasus-kasus ya di mana hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu. Ya. Yang itu sudah masuk YouTube. Wah, itu kalau didengar dari luar, wah, itu setali 3 uang orang katakan. Ya, saya sudah enggak saya nyebut lah. Ya, Bapak-bapak tahu semuanya. Ya, yang ini menyerang ini, yang Pak ini menyerang ini. Ya, jadi biarlah di dalam kita ini jangan sampai begitu. Tapi ya tetap hati-hati. Ya. Memang firman ini tidak untuk menyerang satu dengan lain, kebenaran kita pegang. Ya Alkitab memang. Tapi jangan untuk menyerang. Nah, sekarang kalau kita melihat di situ, kalau orang yang tidak membaca firman Tuhan, jemaat masih bingung, Pak. Loh mana sing dituruti? Loh ya benar itu. Mana sing dituruti? Ya saya kembali lagi tidak fokus itu memang ya kalau dikatakan pendeta manusia ya iyalah. Kalau pendeta Tuhan siapa yang bilang? Tapi maksud saya begini, memang ya kita ini saling menasihati satu dengan lain karena kita ini bagaimanapun tidak lepas daripada kelemahan dan kekurangan. Maka kalau ada kritik-kritik membangun ya kita terima. Tapi kalau kritik-kritik menyerang agaknya ya nggak usah dilayani, nggak usah dilateni. Kalau memang kan kita tahu arahnya, Pak. Orang bertanya ini arahnya kemana? Orang memberi penjelasan itu arahnya kemana? Kan kita tahu. Jadi saya ya memang ini favorit saya ayat ini di dalam peringkat ini. Saya bukan masalah apa enggak, tetapi memang ini favorit. Kalau saya belajar ini berkali-kali, wah Paulus itu luar biasa. Sekali lagi Paulus itu bukan otot belum mesti enggak. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 89. Tanggung jawab besar ini diberikan pada dia. Maka dia katakan seolah-olah aku ini putus asa. Seolah-olah aku ini dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tapi kepada Allah. Ini adalah satu ungkapan yang harusnya kita teladani. Ya, penderitaan kita waktu jauh dari Paulus. Belum. Ya, dalam situasi kondisi seperti ini masih belum apa-apa. Ya, kalau digambarkan dengan corona bukan Indonesia tok, satu dunia ya. Satu dunia itu global. Tapi hal-hal yang mengenai organisasi, mengenai pribadi, ini belum. Tapi firman Tuhan sebenarnya menjelaskan kalau kita melihat di dalam Matius 24. Takut, Pak, kalau kita melihat di situ. Ya. Bukan takut apa ya? Ya itu ujian iman itu. Itu ujian iman. Ya, oleh karena itu, ya begitu Pak sharing saya kiranya ya menjadi pemasukan saja. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kasdo buat responnya. Terakhir Pak Haryono mau bertanya singkat. Setelah itu kita Pak. Ya. Sedikit ya rodok nyimpang titik lah ya, bukan nyimpang sih. Pak, saya mau tanya ini loh. Rasul Paulus itu selama ini yang kita tahu, saya enggak nemukan ayatnya di Alkitab. Mungkin Pak Bambang sama Pak Tim bisa menjelaskan. Rasul Paulus itu berkeluarga enggak sih, Pak? Atau married gitu loh, Pak? Mungkin Pak Bambang atau Pak Tim bisa jelaskan.
Karena saya tidak pernah dengarkan, bukan dengarkan sih, tidak pernah nemukan. Kan rasul-rasul lain itu ada beberapa kan yang punya, seperti Petrus ya, itu kan punya keluarga. Kan ayatnya ada menyembuhkan sakit ibu, demam ibu mertua. Nah itu kan jelas dia punya keluarga. Nah tapi kalau Paulus itu bagaimana Pak? Tolong dijawab Pak. Silakan Pak Bambang. Ya. Memang tidak ada ayat yang menunjuk jelas bahwa dia punya istri, punya anak begitu ya. Tetapi kalau kita melihat latar belakangnya, ya latar belakangnya sebagai seorang anggota Mahkamah Agama atau sebagai anggota Sanhedrin, ya itu, nah ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang yang pernah berkeluarga. Karena memang ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sebagai seorang anggota Mahkamah Agama atau anggota Sanhedrin itu. Gitu. Jadi kalau dari latar belakangnya berarti kemungkinan dia pernah berkeluarga. Nah, lalu kenapa? Maka pada saat Paulus itu bertobat, nah itu yang kemungkinan. Jadi memang tidak ada yang jelas tertulis karena memang ayatnya tidak ada. Ya, tetapi secara latar belakang kita bisa menafsirkan istrinya itu tidak mau mengikuti pertobatan Paulus gitu kan. Jadi waktu itu kan seorang yang pindah agama seperti dari seorang Yahudi yang menjadi Kristen itu kan awal-awal lagi ya, baru awal-awal, jadi itu tidak umum gitu ya, tidak umum. Jadi itu bisa zaman sekarang aja kalau pindah agama sama keluarganya bisa mengalami aniaya keluarganya loh ya, bisa tidak diterima atau bisa dibunuh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada kemungkinannya sih pernah menikah, ada kemungkinan kalau dari latar belakangnya dia sebagai seorang anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin gitu. Dari situ sih ya, mungkin Pak Tim bisa. Pak Bambang, itu kalau gitu dari kalau kita baca di Perjanjian Baru, itu kan sebelum Paulus bertobat, itu kan namanya kan Saulus ya. Dia itu termasuk berarti golongan Pak ya, elit kelas atas Pak ya. Dia kan termasuk ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, apalagi itu Pak beberapa. Berarti kan levelnya dia itu sudah termasuk betul-betul level yang tinggi juga ya dalam masyarakat ya Pak ya. Iya, iya. Jadi dari golongan agama itu memang ya terutama mazhab Farisi itu kalau sudah naik menjadi Sanhedrin itu kumpulan dari beberapa mazhab. Jadi Sanhedrin itu ada orang Saduki di situ, Mahkamah Agama itu ada orang Saduki, ada tokoh-tokoh tua-tua itu, jadi persentasenya ada di situ. Nah, orang Farisi ada dapat jatah, ada kuotanya masuk. Ya, kira-kira 70 orang dari anggota Sanhedrin itu, Mahkamah Agama itu. Ya, termasuk Nikodemus itu juga adalah anggota Sanhedrin, anggota Mahkamah Agama. Ya, kalau dari latar belakang ya Nikodemus kita lihat dia adalah guru ya. Ya. Oke Pak, thank you. Makasih Pak. Ya. Oke, makasih. Ya, jadi Sanhedrin, Mahkamah Agama memang syaratnya harus menikah. Ya. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Bambang tadi, Paulus menikah. Lalu setelah itu memang banyak penafsir yang sepakat ya, istrinya meninggalkan karena tidak rela dari pejabat, saudara kaya raya, ya, jadi miskin ya menurut ukuran dunia kan gitu ya. Sampai-sampai Paulus itu kontrak loh terakhir 300 pasal ayat terakhir kan berkata apa ayatnya? Paulus kontrak di rumahnya 2 tahun, sebenarnya itu tahanan kota itu ya, saudara. Habis itu nggak diceritakan punya rumah. Jadi benar-benar ditinggalkan semua demi Kristus itu Paulus, saudara. Nah, bukti bahwa dia pernah menikah, akhirnya kan bisa menulis nasihat tentang pernikahan. Benar kan? 1 Korintus pasal yang ke-7. Lalu di Efesus juga ada. Surat Timotius ketika syarat sebagai penatua, ya, suami dari satu istri. Nah, dia bisa bicara tentang keluarga juga. Ya, jadi memang benar. Lalu yang kedua,
memang istri tidak pernah dimasukkan ya di dalam pelayanan, itu tidak dimasukkan. Nah, hanya Petrus itu disebut bukan istrinya loh, tapi ibu mertuanya, ya loh, saudara. Rasul yang lain, nah tidak disebutkan istrinya, ya, memang seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita akhiri. Silakan Pak Haryono tutup dalam doa. Kita sambung Selasa depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita, PA kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun hanya singkat, tapi kami bisa memperoleh hal-hal yang baru yang harus kami mengerti di dalam kami melakukan PA malam ini. Khususnya kiranya Tuhan kami tetap belajar untuk bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam segala kondisi apapun yang kami alami saat ini. Di dalam suka, duka, maupun penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami, melalui perenungan malam ini, kami boleh belajar untuk mengaplikasikan sukacita yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Pak Bambang dan Pak Tim yang sudah memberikan pencerahan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.